Assalamualaikum adik-adik kelas 1 SD Pratama. Hari ini belajar buku tematik 1H, subtema 2, pembelajaran 3. Yuk adik-adik dibuka bukunya dan simak video ini. Adik-adik, ayo membaca. Bacalah percakapan Dino dan Ayah berikut. Peragakan percakapan berdua dengan temanmu. Percakapannya seperti ini. Apa akibat musim kemarau, Ayah? Tanah jadi kering karena tidak turun hujan. Petani tidak bisa menanam padi. Air bersih sulit didapat. Oh, kasihan petani. Nah, seperti itu ya adik-adik. Adik-adik, ayo menulis. Susunlah kalimat di bawah ini. Mulailah dari kata yang bercetak miring. Tulislah dalam buku tugasmu. Nah, kakak akan mencontohkan pada kalimat yang pertama. Nah, kita susun kalimatnya dengan benar ya. Nah, kalimatnya seperti ini. Saat musim kemarau, hujan jarang turun. Nah, adik-adik lanjutkan ya di buku tugas adik-adik. Adik-adik, ayo mendengarkan. Dengarkan gurumu membaca cerita berikut. Judulnya Berbagi Air Saat Musim Kemarau. Saat musim kemarau, air susah didapat. Sumur-sumur menjadi kering. Begitu pula dengan sumur Pak Sabri. Sumur Pak Sabri kekeringan. Pak Sabri mengambil air jauh ke hutan. Pak Kirun, tetangga Pak Sabri, merasa iba. Pak Kirun izinkan Pak Sabri ambil air di rumahnya. Pak Sabri ucapkan terima kasih. Pak Kirun adalah tetangga yang baik. Nah adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan, coba adik-adik menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Adik-adik, ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut yaitu Danu dan Ari bermain air. Warga di sekitar rumah Bella kesulitan mendapatkan air bersih. Tetapi Danu dan Ari malah asyik bermain air. Danu dan Ari banyak membuang air. Apakah perbuatan Danu dan Ari baik? Nah, adik-adik coba ya adik-adik berikan alasan adik-adik. Apakah perbuatan Danu dan Ari itu baik? Pada saat kondisi di mana warga di sekitar rumah Bella kesulitan mendapatkan air bersih. Nah, adik-adik coba ya, adik-adik berikan alasan adik-adik. Adik-adik, ayo belajar. Sikap yang ditunjukkan Pak Kirun sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima mengajarkan kita untuk mau menolong orang lain. Sikap yang ditunjukkan Danu dan Ari tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila melarang kita untuk melakukan pemborosan. Seperti itu ya adik-adik. Adik-adik, ayo lakukan. Berikut ini adalah lambang sila-sila Pancasila. Lingkari lambang sila kelima Pancasila. Nah, gambarlah lambang sila tersebut pada kotak di bawah. Nah, adik-adik pertama tentukan manakah lambang sila kelima Pancasila. Setelah adik-adik lingkarkan, adik-adik jangan lupa menggambar sila kelima Pancasila pada kotak yang tersedia. Nah, setelah itu adik-adik tulis ya isi sila kelima Pancasila pada tempat di bawah. Seperti itu ya adik-adik. Adik-adik, ayo belajar. Sambil bercakap-cakap, Ayah dan Dino makan kue buatan ibu. Seperti ini percakapannya. Wah, kue buatan ibu enak sekali. Iya Dino, kue buatan ibu rasanya lembut dan gurih. Duh, senangnya punya ibu pandai buat kue. Nah, seperti itu ya adik-adik. Percakapan antara Ayah dan Dino yang memuji ibu yang pandai membuat kue. Nah adik-adik, tugas adik-adik, ayo menulis. Tulislah kalimat-kalimat pujian pada percakapan di atas dalam buku tugasmu.
Tulis pula tanggapan ibu untuk pujian tersebut. Seperti itu ya adik-adik. Adik-adik, ayo belajar. Selesai makan kue buatan ibu, ayah ajak Dino belajar. Ayah membuat sebuah timbangan. Ayah gunakan kelereng sebagai ukuran berat. Perhatikan berat buku dan pensil yang ditimbang. Nah, pada gambar yang pertama, posisi buku dan kelereng sama. Jadi, berat buku sama dengan 6 kelereng. Nah, pada gambar yang kedua, posisi berat pensil dan kelereng sama. Jadi, berat pensil sama dengan 1 kelereng. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik, gimana posisi antara barang tersebut sama sehingga ukuran beratnya pun sama. Jadi, adik-adik, urutan berat benda dari yang ringan adalah pensil, kemudian buku. Nah, itu pada gambar yang pertama ya. Kemudian pada gambar yang kedua, urutan benda dari yang paling berat adalah buku, kemudian pensil. Adik-adik, ayo berlatih. Tentukan berat benda berikut. Kakak akan mencontohkan pada gambar yang pertama, yaitu posisi pulpen sama dengan kelereng. Jadi, berat pulpen sama dengan 3 kelereng. Nah, seperti itu ya adik-adik. Coba adik-adik lanjutkan pada nomor selanjutnya. Setelah adik-adik menentukan berat benda tersebut, nah adik-adik jangan lupa urutkan benda dari yang paling ringan beratnya. Ya, tulis di kolom yang tersedia. Seperti itu ya adik-adik. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Jangan lupa adik-adik pelajari kembali materi hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.